Kali ini saya akan membahas tentang training. Ya, menarik ya. Karena bagaimanapun juga dunia training sekarang ini banyak dilirik oleh banyak orang. Menganggap training itu mudah, enak, asik, ngajar orang apapun juga. Nanti dulu. Training tidak semudah itu. Khususnya kalau Anda ingin menjadi seorang trainer yang profesional. Ya. Nah, ada salah satu bagian ya yang sangat penting dari training itu adalah how to identify your audience. Memahami audiens itu menjadi kunci penting keberhasilan dari seluruh proses pelatihan yang kita lakukan. Ya, sehebat apapun trainer ilmunya, tapi kalau dia tidak paham audiens saya ini pikirannya apa sih? Audiens saya ini harapannya apa sih? Audiens saya ini emosinya dalam kondisi seperti apa sih saat ini? Kita biasanya kan training itu menjadi sesuatu yang sifatnya normatif dan formal. Ya, ini satu pelajaran yang berharga ya, tentang bagaimana kita mengidentifikasikan audiens. Saya sendiri ketika memulai satu pelatihan, biasanya saya mencoba untuk mendekati 1-2 orang yang mungkin datang pagi biasanya ya, atau mungkin ada PIC HR-nya, lebih bagus lagi, saya tanya, Pak, ada isu apa sih sebenarnya karyawan ini ikut pelatihan? Wah, biasanya akan, tapi kalau tidak ada ya saya dengan peserta. Saya coba tanyakan apa sih kendalanya, apa sih, mungkin dengan pertanyaan ringan dulu lah ya. Tapi banyak orang yang di situ saya sudah bilang nangkap. Oh, ini ada nuansa politik office yang berkembang. Oh, ini ada nuansa mereka dalam kondisi yang tidak fit untuk ikut training sebenarnya, kayak paksaan atau mereka sedang dikejar target dan lain sebagainya. Itu bisa terlihat dalam mungkin 5-10 menit pertama. Itu penting sekali. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mengidentifikasi audiens dari sudut pandang apa sih yang, jadi audiens ini kan mereka biasanya ya, kalau yang saya pahami itu kan mereka bukan atas kehendak tapi lebih atas tugas. Nah, tugas perusahaan ya untuk datang, ikut training lo, wah, buat kacau aja departemen gua misalnya, atasan gitu ya kan. Akhirnya karena ini sifatnya tugas, mereka saat datang pun ya mungkin dengan kondisi kesiapan mental yang tidak 100%. Beragam. Ada yang bisa sampai 30%, 40%, ya kan? Bahkan ada yang saya lihat memang dari awal dia tidak niat. Ya hanya ingin snacknya, Anda kelihatan bisa 20% motivasi. Lalu ada juga yang memang betul-betul ya 60, 70, 80. Nah, itu yang nanti menjadi partner kita saat di pelatihan. Nah, ketika ini hanya menjadi tugas, tentunya yang saya bilang tadi, ini pasti under dari antara 70 sampai 20%. Ya, sehingga ketika mereka masuk dalam ruang kelas, mereka bisa memerankan jadi apa saja. Peran dalam arti mungkin ada yang sengaja ya membuat kisruh suasana training, ada yang sengaja tidak mau aktif, yang sengaja ketika ada grup discussion dia hanya diam, sibuk dengan handphone, ada juga yang sudah dengan laptop sejak pagi, mereka sibuk depan laptop, mereka pikiran who cares, go to hell training, gua banyak kerjaan nih. Banyak semua itu muncul ya, sehingga di sini tuh beragam-ragam nih. Wah, kita akan mulai kompleksitas. Belum lagi training-training yang sifatnya antar level. Pak, kita dari level manager sampai level staff semua ikut. Nah, rumit lagi tuh. Kan bahasanya beda-beda. Ya, tapi biasanya yang paling banyak memang satu level, satu grup lah ya. Misalnya level supervisor semua, level manager semua, atau level staff semua. Nah, itu lebih mudah ya. Walaupun tidak mudah juga karena orang-orang yang ada ini itu kalau kita lihat begini ya. Wah, ini isunya macam-macam nih. Ada emosi, ada target lain dan lain sebagainya. Ya, tugas kita adalah pemetaan dulu. Ya, satu alasan orang ikut training itu yang paling basic banget adalah karena ya tugas. Ya sudah, ini karena tugas. Tugas atasan atau tugas perusahaan. Nah, biasanya orang-orang seperti ini masih lumayan lah ya, tergantung nanti begitu dia terbawa suasana, dia tertarik dengan diskusi, dengan penjelasan, nah mulai mereka tergerak, agak lumayan.
Yang kedua, ada orang yang alasan ikut itu sebagai wisatawan. Nah, saya bisa melihat, ya ujungnya sih piknik. Ini biasanya kalau teman-teman yang atau karyawan yang diambil dari berbagai macam cabang daerah. Yuk kumpul yuk Jakarta, oh siap, waduh, sekalian reuni, sekalian curhat, dan segala macam. Ada wisatawan. Ya, biasanya nanti pada sesi istirahat mereka ngumpul, wah cekak cekiki. Nanti sesi permainan mereka hanya ikut-ikutan. Ya, yang ditunggu itu kalau training 2 hari, berharap hari pertama bisa selesai cepat, mereka mau kongko. Kelihatan tuh pola-pola seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, orang yang terpaksa ya, terpaksa karena tugas tadi, tapi dia sebenarnya punya agenda. Ya, ini biasanya kalau yang lihat tadi banyak sekali orang yang waktu duduk pertama kali di hari pertama sekalipun juga dia buka laptop, tugas kerjaan. Ini juga sebenarnya harusnya diantisipasi ya oleh HR. Misalnya contohnya kalau memang orangnya load kerja, atau contoh misalnya ada training yang dilakukan di akhir bulan dan yang hadir adalah orang akunting yang memang harus menghitung, ya sebaiknya jangan diajak, atau sebaiknya dikasih waktu lain dan sebagainya, jangan dipaksakan. Karena kalau begitu kan berarti kita juga memaksakan orang, tugas harus selesai, training harus jalan, nggak bisa. Yang ada hanya sekelebat ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Ya. Lalu yang keempat, ada juga yang memang problem emosi. Ya, saya juga sering banyak menemukan ya orang-orang yang ketika masuk, entah sekilas saya lihat semacam ada tekanan, emosi, depresi, entah itu mereka jadi korban bully atasan dan sebagainya. Jadi pokoknya kelihatan dari wajah-wajahnya, ekspresinya, cara dia ngomong, cara salam, semua kita ukur. Nah umumnya orang-orang seperti ini fokus konsentrasi mereka tentunya terpecah-pecah. Dan mereka mencari-cari apa sih dengan training ini saya bisa dapat solusi apa sih? Kalau kita nggak bisa membawa sisi emosinya juga, orang-orang seperti ini akan jadi orang yang pasif, hanya mendengar. Ya. Lalu ada lagi yang kelima. Ya, yang kelima ini orang yang memang ingin tampil. Ini misal orang-orang yang kalau disebut sebagai badut, ya, lucu-lucuan dengan celetukan-celetukannya, jadi pusat perhatian, ya kan? Yang kadang-kadang dia tuh sebagai cheerleader lah di training, tidak punya kontribusi banyak, tapi ya cuman membuat suasananya up, gitu kan ya. Lalu yang keenam, ini orang yang memang trouble maker. Ada juga, hati-hati ya. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang ditujukan ya, misalnya untuk motivation pelatihan, communication, itu orang-orang yang trouble maker sengaja diundang dengan harapan, Pak, ini tolong perbaiki. Nanti dulu, kalau orang yang bermasalah dimasukkan ke kelompok yang bagus sehingga merusak environment kerja dengan kritisnya, dengan celetukannya, dengan keluhannya, itu juga bisa membuat suasana training itu semakin drop. Jadi saya biasanya orang-orang yang troublemaker ini saya jadikan partner, ya, untuk ngangkat aja gitu loh. Tapi saya juga kadang tegas sama orang seperti ini. Jadi kuncinya di situ, karena kita tidak bisa pilih kan, udah dikirim oleh perusahaan ya sudah kita. Tapi hati-hati dengan orang seperti ini. Khususnya ketika mereka melontarkan kritik-kritik yang sensitif bagi teman-temannya, atasannya, perusahaannya, kita jawabnya harus bisa diplomatis, ya, karena kita bicara audiens yang lebih luas. Lalu yang ketujuh, ya, ini biasanya orang-orang yang memang ingin membangun relasi, ya. Saya sering lihat gitu ya, kalau training-training di bidang sales gitu ya, diundang dari berbagai daerah. Umumnya mereka memang punya keinginan untuk menyuarakan, ya, jadi kelompok mereka menyuarakan keluhan di lapangan, di forum floor pelatihan, dengan harapan didengar oleh HR, didengar oleh atasan, gitu kan ya, bisa ditengahi oleh fasilitator. Nah ini kita juga harus wise di sini. Nah mungkin saya akan bahas dari 7 hal ini ya, yang sering menjadi identifikasi yang penting. Walaupun sebenarnya kalau saya lihat masih ada beberapa sampai 12 poin lagi, tapi mungkin itu lebih ke hal yang tambahan ya. Tapi yang kuncinya ini ya. Pertama, kita harus betul-betul memahami dan mengerti bahwa setiap
pemikiran, setiap konsep, setiap nilai-nilai yang dibawa ke ruang kelas, itu kita perlu kuat di sini, strong. Nah, sebagai trainer harus kuat, mengendalikan. Jadi kendalinya kuat. Karena kalau enggak, ya tadi, orang-orang seperti misalnya troublemaker, orang-orang yang pengen tampil, ini biasa menggeserkan ya perhatian untuk belajar kepada hal-hal yang receh-receh. Guyon gitu kan ya, sekedar cerita masa lalu, mencerita kebodohan-kebodohan perusahaan dan atasan dan lain sebagainya. Biasanya gini, dua orang ini. Ya. Sehingga kita perlu strong. Lalu kalau menghadapi orang yang ini sebenarnya nggak ada isu ya. Kalau kita pinter untuknya. Jadi untuk bisa kuat tuh bisa macam-macam. Satu, tentunya kita harus strong. Strength itu apa? Strength itu artinya tegas. Kenapa suara kita harus jangan seperti suara yang lemah, itu membuat orang Tapi kalau kita punya suara yang tegas, penuh intonasi, penuh tekanan, ya kan? Bisa membuat tertawa, tapi bisa juga membuat teguran yang keras. Biasanya ini membuat kita mulai bisa menghandle situasi. Lalu yang kedua, lalu kita juga harus punya tadi ya intonasi ya. Intonasi, volume, suara. Penting kita harus mainkan itu. Bukan apa-apa. Kalau Anda bicara one on one, no problem, no issue. Tapi begitu Anda bicara ke banyak orang, setiap ucapan kita, setiap intonasi kita, itu bisa menjadi titik perhatian mereka. Ya, jadi ini penting sekali. Lalu yang ketiga ini adalah body language. Body language. Nah, ini penting nih body language nih ya. Jangan mengesankan. Jadi menarik ya kalau kita bicara body language ya. Bahasa tubuh manusia itu bisa disalahartikan oleh orang lain, ya, dengan berbagai macam pola pikir. Ya, contoh misalnya, kalau Anda begini, ada kesan Anda tidak orang yang agak tertutup bagi sebagian orang. Tapi mungkin bagi sebagian orang ada orang bilang, oh ini trainernya sopan. Tapi bisa juga orang menilai ini agak pasif nih orangnya. Nah, gitu kan ya. Beda kalau kita tangannya begini. Baik Bapak Ibu sekalian, ya wah ini kan kelihatan confident, kelihatan direktif, kelihatan dia bisa menguasai situasi. Nah itu aja udah bisa jadi masalah tuh, makanya body language itu penting dilatih. How to body language yang baik gitu ya. Lalu yang keempat, yang kelima, komunikasi atau bicara kata-kata ya. Cara merangkai kata, merangkai kalimat, karena ada juga orang yang kalimatnya bagus tapi boring dengernya. Apa sih ini gitu ya. Tapi ada orang yang saya pernah menemukan beberapa penjara ya, itu ngomongnya nggak begitu lancar. Ya mungkin kalau dia agak terbata-bata, banyak nya, tapi dia punya strong point dari perangkaian kata-katanya. Itu membuat orang penasaran. Apa sih yang mau disampaikan? Kenapa sih? Misalnya contoh dengan bahasa. Teman-teman, saya punya rahasia. Teman-teman, Anda tahu nggak? Teman-teman, saya jelaskan kuncinya. Nah, begitu tuh. Membuat attention orang tuh selalu melihat ke kita, selalu bergeser ke kita. Gitu, kunci penting gitu ya. Lalu ada yang keenam, ya, yaitu adalah libatkan. Ingat ya, ada perbedaan pengajaran ya, pedagogi dan andragogi. Pedagogi itu pendidikan di mana kita lebih menekankan pada gagasan teori yang ditanamkan. Makanya dalam pedagogi itu lebih pada induksi, menginduksi pengetahuan-pengetahuan baru kepada seseorang supaya mereka bisa belajar, gitu ya. Tapi kalau andragogi ini adalah merupakan pembelajaran orang dewasa yang disebut sebagai rekonstruksi. Beda ya. Ini induksi ditanamkan karena semacam misalnya lahannya sudah masih kosong, tanemin. Kalau ini enggak, ini sudah ada. Misalnya tanaman kopi ya, kan bisa sela-sela ya menanamnya. Nah, kita harus pinter-pinter, harus berapa jaraknya ya, ini harus bagaimana ya, kita lebih rumit. Karena kita merekonstruksikan. Apa? Jadi merekonstruksikan pemikiran orang yang sudah ada. Kita perbaiki, mana yang luruskan. Kalau yang bagus kita terima, kita okekan, kita koreksi, kita tingkatkan. Nah, di sini kuncinya. Nah, kalau kita bisa melakukan rekonstruksi dengan baik, orang merasa nyaman dengan pelatihan kita, maka pelatihan kita akan berhasil.
Nah, ini kunci penting menjadi seorang trainer. Ini tahapan pertama, kita lanjutkan di tahapan berikutnya. Sukses selalu.